Interaksi pertama saya dengan hal unik bernama desain terjadi di tahun 2005. Sebagai konteks, di titik masa kecil saya itu, saya adalah tipikal orang yang hanya peduli akan keindahan gambar-gambar dan desain yang dibuat oleh ayah saya. Saya ingat desain pertama saya ialah word art yang pada saat itu dan sekarang juga ada di Microsoft Word ya. Dan beranjak pada akhir SD hingga usia SMP, kecintaan saya kepada desain kian tumbuh dan mencoba software desain pertama saya, yakni Adobe Photoshop, yang mana setelah merubah passion saya saat itu dari desain ke fotografi. Sejak kecil, saya selalu hidup di bawah bayang-bayang ayah saya, yang dulu bermain-main Photoshop dan font untuk mengedit foto dan video. Saya juga tak lepas dari kehidupan akademisi kedua orang tua saya, hingga akhirnya di siang hari terik pada saat SMA, saya beranjak untuk menekuni dunia fotografi dan sinematografi. Dan dari sanalah, saya mulai mencoba berbagai macam software kreatif, aset foto, video, font, yang pada saat itu saya tidak tahu apa arti kata bajakan. Nyomot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini. Dan hingga saya kuliah, setelah menempuh kuliah di komunikasi, saya mulai kembali menggeluti dunia desain dan fokus untuk mengambil langkah profesional dari bidang tersebut. Dan sepanjang pengalaman saya, ternyata dunia kreatif tidak sesimpel itu. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam dunia desain. Tidak hanya keindahan dan kreativitas, tetapi juga nilai orisinil yang salah satunya. Jika saya ingin menggunakan desain untuk dunia profesional, harus juga menggunakan app, software, alat, dan aset yang original pula. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, dalam hal ini biasanya teman-teman saya di bidang desain dan praktisi profesional di bidang desain grafis akan menyebut bahwa jika kita tidak memakai aset yang original, itu adalah suatu bentuk plagiasi dan tidak menghargai etika sang pembuat karya. Dan kenapa di negara kita khususnya masih banyak orang yang belum aware tentang menjadi seseorang yang bervalue, khususnya di bidang graphic design. Dan apa yang saya maksud sebagai seseorang yang bervalue di dunia desain grafis? Mari kita bahas. Desain merupakan elemen vital dalam strategi pemasaran dan komunikasi yang efektif. Hampir semua benda, jalanan, toko, bangunan-bangunan yang kita lewati setiap hari, dan piranti yang kita gunakan saat ini, HP, laptop, dan gadget lainnya, itu tidak lepas dari yang namanya desain. Bahkan sosial media kita pun setiap harinya ada desainnya, yang itu mampu menarik perhatian, mengantarkan pesan, dan membangun merek yang kuat. Banyak sekali orang yang berkecimpung di dunia profesional desain, tetapi tidak mengindahkan kaidah desain untuk memakai aset orisinal. Dan untuk beberapa yang masih awam, aset desain di sini ialah meliputi hardware, software, app, font, gambar, icon, ilustrasi, dan hal-hal yang kita santumkan, yang kita pakai untuk membuat desain. Nah, dengan kehidupan saya yang selalu dikelilingi oleh akademisi yang kita tahu, dunia akademisi itu kan erat kaitannya yang menjunjung tinggi ketegasan larangan pada plagiarisme. Nah, sehingga hal ini pula yang membuat saya aware dengan dunia desain yang ada plagiasinya. Ibarat kata kalau saya ajak kuliah itu nggak boleh plagiat, masa saya mendesain kerja di desain profesional gitu malah comot sana comot sini, kan nggak baik juga gitu. Nah, tetapi nyatanya tidak banyak orang yang aware, sehingga dibalik keindahan dan kekuatan desain itu tertanam tanggung jawab etika terhadap kebutuhan bersama. Dan etika dan kebutuhan bersama itu adalah bagian dari bisnis kebaikan. Nah, memakai aset original itu penting untuk menghormati kreativitas dan keaslian dari gambar tersebut. Sebagai contoh, aset gambar yang di-share ke Canva, yang ada di Canva, yang ada di Google, aset template-template yang ada di Google Freepik, Adobe Stock, dan situs-situs sejenis lainnya, itu merupakan hasil curahan waktu, bakat, usaha, dan modal dari para desainer yang menghasilkan karya original. Nah, memanfaatkan aset-aset tersebut tanpa izin atau bukan yang gratis dan free komersil, dan tidak memakai atribusi yang tepat, itu adalah merupakan tindakan pelanggaran hak cipta ya, dan tidak menghargai kerja keras mereka. Nah, sebagai contoh alternatif, di sini jika teman-teman ingin mencari font, contohnya di sini ada dari Webda Font, itu ada yang namanya public, bagian-bagian lisensi ya, yang itu diurutkan berdasarkan lisensinya itu untuk apa. Ada yang public domain, ada yang itu khusus buat kebutuhan publik ya, dan itu komersil sifatnya, dan 100% free, itu bebas, boleh buat kebutuhan pribadi atau
kebutuhan komersil, dan ada banyak lainnya dan salah satunya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, dan aset original ini juga penting ya untuk menjaga integritas dan reputasi. Penggunaan aset desain yang tidak free komersil itu dapat mencoreng reputasi dan organisasi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, hilangnya kepercayaan klien, dan citra negatif di industri. Nah, sebagai contoh nih, saya kasih contoh ya. Sebagai contoh, ada teman-teman di sini yang mungkin kebagian gitu ya, kerja di bidang kreatif, di bidang advertising, kemudian ngerjain suatu brand, ingin membuat foto produknya dan desain produknya di sosial media. Kalau memakai asetnya, misalkan fontnya atau fotonya itu bukan pakai foto milik sendiri atau memakai comot dari Google gitu ya, itu kan merusak hak cipta dan akan merusak reputasi brand yang teman-teman handle sendiri, seperti itu. Nah, dan jika teman-teman berada di industri kreatif sekarang ataupun nantinya, ataupun sudah berada di industri kreatif sekarang seperti saya, teman-teman mungkin akan memikirkan cost yang lebih mahal jikalau mau pakai aset yang original. Misalkan Canva kok beralih ke Pro ngapain, terus kayak Adobe kok alih ke Pro ngapain, dan saya pikir mungkin kalau kita lihat di sini mungkin hanya beberapa yang memakai Adobe itu Adobe-nya original gitu ya, dan ini sangat disayangkan. Tapi kalau teman-teman mau sedikit saja menginvestasikan hal tersebut, itu dapat menghargai karya teman-teman sendiri. Dan teman-teman juga ibarat kata kalau teman-teman pakai fashion gitu ya, fashion baju, kaos, tas, sepatu gitu ya, itu kan kalau nggak original teman-teman sendiri kan juga nggak meningkatkan prestis teman-teman dan tidak meningkatkan kebahagiaan. Tapi kalau teman-teman pakai yang original, itu kan aduh, prestisku tinggi, prestisku aku dikenal orang lain, dan kebahagiaan diri kita tuh, kebanggaan diri kita itu meningkat, dan itu kita sebagai bentuk juga kan menghargai brand yang membuat fashion tersebut. Nah, dan kalau misalkan kita kembali lagi kepada dunia desain, untuk memulai itu teman-teman dapat memakai aset-aset yang gratis ya, dan free komersil gitu juga bisa. Dan contohnya yang sekarang paling banyak digunakan itu adalah Canva, yang versi gratisnya aja template-nya udah banyak, apalagi kalau bertambah lagi ke yang pro seperti itu. Nah, teman-temanku yang kreatif, ada banyak hal yang bisa bikin diri teman-teman ini menjadi seseorang yang bervalue. Salah satunya dengan memakai aset desain yang original dan berlisensi. Kalau teman-teman menghindar dan tetap menggunakan desain yang tidak komersil, teman-teman akan stuck dan terus tidak menghargai karya orang lain dan hanya memikirkan keuntungan pribadi teman-teman semata. Tetapi kalau teman-teman mencoba untuk berani sedikit saja, teman-teman akan terus berusaha untuk memakai hal yang original, dan teman-teman akan menjadi seorang desainer yang bernilai, menjadi seseorang yang bernilai, dan menjadi bagian dari sebuah ekonomi kebaikan dan bisnis kebaikan. Through asset, through apps, through design, turn you into a great designer, great value, and great person. Terima kasih. It's a great pleasure, dan jadilah bagian dari bisnis kebaikan. Terima kasih.